Nah, teman-teman sekalian, Assalamualaikum, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya lagi ada di Gias nih ya. Lagi di Gias, mana tulisannya Gias. Nah, Gias 2025 pas langsung ke boothnya Astra Honda Motor atau boothnya Honda yang ada di Pre-Function Hall 10. Nah, dia bisa bilang nggak banyak ya booth sepeda motor yang hadir di booth di hall utama. Salah satunya ya Honda ini ya, hadir di Pre-Function Hall 10. Nah, motor-motor yang dihadirkan tuh memang nggak banyak karena memang tempatnya juga terbatas ya. Di ujung sana ada CUV yang terakhir heboh karena harganya turun sampai 19 jutaan. Lalu ada PCX 160 dan yang di tengah yang pasti adalah Rebel 1100. Jadi di Gias sendiri itu Astra Honda Motor itu merilis dua jenis Rebel series atau CMX series. Dan yang terdisplay adalah CMX 1100 atau Rebel 1100. Nah, untuk tahun 2025 ini secara umum bentuknya sih nggak terlalu banyak beda ya bila dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya. Cuman ada beberapa update yang penting banget di sini hadir. Apa aja? Ada 3 minimal update yang penting dari Rebel 1100 yang bisa kita lihat. Yang pertama itu pasti warna ya. Warna mungkin nggak dihitung. Ergonomi. Honda bilang bahwa ergonomi, segitiga ergonominya itu diupdate dengan perbedaan di ergonomi ya. Teman-teman sekalian bisa cek adalah segitiga ergonomi itu udah di stang, tempat duduk dan juga footpack. Nah, segitiga ergonomi dari Rebel 1100 itu diubah teman-teman sekalian ya. Diubah sehingga membuat riding lebih nyaman. Hal kedua adalah hadirnya dashboard TFT LCD. Wah, ini TFT nih. Ini mantep nih ya. Dan dia sudah road sync teman-teman sekalian. Udah road sync sehingga dia dapat diinterkoneksikan dengan ponsel teman-teman sekalian. Jadi bisa buat melihat adanya message atau pesan singkat yang nyampe masuk, terus habis itu telepon masuk juga bisa dan segala macam, dan bahkan kita bisa mengendalikan ya, kayak misalkan menyalakan musik apa segala macam juga dari dashboard. Dashboardnya cakep sekarang ya, TFT LCD kotak kayak gini. Ini juga hadir baru. Hal kedua ya, hal ketiga adalah engine yang pasti ya, engine dari Rebel 1100 tahun 2025 yang dirilis di Gias. Engine-nya masih sama ya. Dia menggunakan dual clutch ya. Terus habis itu masih kayak gini nih ya. Unicam kayak gini ya di ujungnya ya. Kita bisa lihat di sini Unicam, tapi setup-nya dibuat baru dengan membuat torsi dan power itu lebih gemuk atau lebih gede di RPM menengah dan bawah. Ya, jadi memang fokus untuk motor cruiser itu mungkin jauh lebih ke RPM menengah dan bawah teman-teman sekalian. Yes. Kita bisa lihat sini ya. Ini juga cukup menarik. Sama seperti kayak Rebel 500, cuman Rebel 1100 jauh lebih bagus ya tempat ininya, kuncinya di sini. Hal-hal lain apalagi? Nah, kita bisa lihat lagi ke depan. Handlebarnya udah pasti agak sedikit berubah karena memang kehadiran dari RoadSync itu paketnya ada di sini nih teman-teman sekalian. Di paketnya ada di panel saklar, terutama yang di sebelah kiri, karena kita bisa, nah ini kayak gini nih. Nah, tuh ya sama kayak model PCX ya, PCX 160 yang RoadSync. Kita bisa lihat di sini. Average konsumsi bahan bakar kah? Wow, ini apa ya? Setup mapping kayaknya, apa nggak tahu DP. Engine brake ya, engine brake ada. Wow, ini kayak setup dari mesinnya. Terus habis itu konsumsi bahan bakar juga kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian. Speedometer, RPM, red line-nya di 8, gear indikator, terus keadaan dari konsumsi bahan bakar, terus berapa ETA-nya kalau misalkan di tangki yang ada ini, sisa perjalanannya berapa, traction control
ya, HSTC. Kalau di Honda ada suhu, jam, kita bisa lihat lagi. Average speed kita tadi lihat, average bahan bakar. Wow, ya kita bisa dari sini. Ya, wow, trip A, trip B, sama ya, sama mirip. Ini ada indikator kalau standar sampingnya juga sudah nyala. Nah, mengenai di bagian kiri juga, teman-teman sekalian bisa lihat motor ini, walaupun motor sport, cuman operasinya kayak Matic. Jadi kalau dulu saya pernah nyobain kayak Vultus, ini mirip-mirip kayak Vultus. Karena menggunakan DCT, Dual Clutch Transmission. Jadi untuk di sebelah kiri itu nggak ada tuas, nggak ada tuas gear shifting atau persnelingnya di sini. Jadi langsung ada footpack aja di kiri, nggak ada sama sekali teman-teman sekalian. Sini nggak ada sama sekali. Jadi engine langsung. Dan di bagian handlebar kiri juga kita nggak ketemu yang namanya tuas kopling. Jadi prosesnya mirip seperti kayak dulu Vultus untuk nambah gigi, turun gigi di bawah. Terus di sini ada set reset ya, mode. Oh, modenya ganti-ganti nih. Terus kalian rain, user 1, user 2 banyak banget ya. Sport, rain, user 1. Nih teman-teman sekalian bisa lihat ya. User 1, user 2 yang bisa dilihat standar, sport, rain. Standar, sport, rain, dan 2 user yang bisa dicek dan bisa di setup untuk besarannya. Untuk sebelah kiri sama starter. Terus abas itu apa nih ya? Normal. Oh, ini normal. Nggak tahu nih apaan DM. Wah, ini hazard, jam, segala macam, rem biasa. Untuk bagian depannya, yes, lampunya masih teman-teman sekalian ya, LED 4 titik, 2 untuk lampu jauh dan 2 untuk lampu dekat. Fork depannya keker banget ya, kelihatan kayak upside down, tapi kalau dideketin anodized hitam, ini aluminium semuanya yang bagian bawah. Ini teleskopik ya, masih teleskopik ini, tapi gede banget teman-teman sekalian. Udah jaraknya juga jauh, terus habisnya jarak antara 2 fork gitu ya, jauh. Terus habis itu bentuknya gede ya. Antara yang kiri kita bisa lihat ya, nih cakramnya besar. Nih lihat teman-teman sekalian, dual clutch transmission. Inilah yang membuat motor ini jadi spesial. Jadi itu teman-teman sekalian ya, yang baru dari Honda Rebel 1100 hadir di Gias. Kalau teman-teman sekalian mau kepoin lebih lanjut, itu aja. Saya bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.